Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang mintalah yang besar kepada Tuhan. Inspirasi ini datang dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan kepada Anda. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, mintalah yang besar kepada Tuhan. Kalau Tuhan bertanya kepada Anda, apa yang Anda butuhkan? Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perikop ini, Injil Markus, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mengajarkan kepada kita bahwa kalau Tuhan meminta Anda untuk minta kepadanya, mintalah yang besar, jangan yang kecil. Saudara dan saudariku yang terkasih, kadang kita manusia puas dengan apa yang ada. Dan pikir kita minta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Sekarang apa yang kita mau sehingga Tuhan bisa mengabulkannya kepada kita, bisa memberikannya kepada kita. Kalau Tuhan bertanya apa yang kamu mau, mintalah yang besar. Karena Tuhan bisa melakukannya. Contoh yang paling praktis adalah dalam Injil Markus ini, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ketika Bartimeus, anak Timeus ini, dia mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, kota Yeriko. Kemudian dia bertanya, "Siapa yang lewat?" Orang bilang, "Yesus, orang Nazaret, sedang melewati kota kita, ada di kota kita." Dan dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Daud. Makanya dia berteriak, "Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan dia berteriak. Orang bilang, "Tenang, jangan teriak. Jangan ganggu Tuhan." Dia tidak pusing. Karena dia tahu bahwa Tuhan bisa memberikan apa yang dia butuhkan dalam hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mendengarkan seruannya. Akhirnya apa? Yesus berhenti, dia bilang, "Panggil orang itu." Akhirnya orang bilang, "Orang panggil, Yesus panggil Anda."
Apa yang terjadi? Bartimeus langsung bangun, berdiri, dan lari kepada Yesus, sekalipun ia buta. Saudara dan saudariku yang terkasih, kemudian Tuhan bilang, apa yang Anda inginkan supaya saya perbuat bagimu? Saudara dan saudariku yang terkasih, dia bilang, Tuhan, saya mau melihat. Saudara dan saudariku yang terkasih, minta yang besar, jangan yang kecil. Kalau Tuhan minta kamu, apa yang kamu butuh, mintalah yang besar. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bartimeus minta yang besar, minta apa yang dia butuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia sebagai pengemis, setiap hari orang lewat, dia bilang, apa yang kamu butuh? Dia bilang, ay tolong roti 1 potong biar saya makan supaya saya jangan lapar. Ay, hari ini orang belum kasih saya uang, mungkin kasih saya 1.000, mungkin kasih saya 2.000. Itu yang dia buat tiap hari. Karena dia tahu bahwa orang-orang itu biasa-biasa saja. Memberikan apa yang dia mau. Memberikan apa yang mereka bisa. Karena itu dia minta roti atau minta uang. 1.000 rupiah, 500 rupiah. Roti 1 potong, pisang 1 buah. Itu yang dia minta. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil ini, ketika Yesus datang, ketika Yesus tanya dia, apa yang kamu butuh? Dia minta yang besar. Dia bilang, Tuhan, saya mau melihat. Ini adalah satu pelajaran yang penting untuk kita, saudara dan saudariku yang terkasih. Ketika Anda berdoa, dan Anda tahu bahwa apa Anda butuhkan, mintalah kepada Tuhan yang besar. Karena Tuhan akan mengabulkannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, kadang situasi hidup kita mengatakan bahwa jangan, pasti tidak terkabulkan. Kadang-kadang kita berdoa, pasti Tuhan tidak kabulkan. Itu suara-suara orang yang bilang, jangan teriak kepada Yesus. Itu suara-suara yang bilang, jangan ganggu Yesus. Orang itu suara-suara bilang, diam. Nah, itu yang selalu terjadi dalam doa-doa kita. Ketika kita doa, kita mau minta ini kepada Tuhan, suara selalu bilang, pasti tidak terkabulkan. Kau sudah doa berapa kali, jadi pasti tidak dikasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau Anda berdoa dengan sungguh, kalau Anda berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada Anda, apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu, mintalah yang besar, karena Tuhan akan mengabulkannya. Lihat saja pada Bartimeus. Bartimeus yang selama ini minta yang kecil-kecil, tetapi sekarang Yesus bertanya kepada dia, maka dia minta yang besar. Mintalah yang besar kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengabulkannya kepada Anda. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya menantang Anda. Apakah Anda berdoa dengan sungguh? Apakah Anda betul percaya kepada Tuhan? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan mujizat-mujizat yang besar dalam hidup Anda? Karya-karya besar dalam hidup Anda? Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, Anda harus minta apa yang Anda butuh. Dan itu harus keluar dari imanmu, itu harus keluar dari hatimu. Kalau hanya doa main-main, doa asal-asal, pasti kita terganggu dengan godaan setan, terganggu dengan suara-suara dia bilang, jangan teriak kepada Tuhan Yesus, jangan minta kepada Tuhan Yesus, mintalah yang kecil saja, ini pasti tidak terkabulkan. Maka Anda akan hidup dalam situasi seperti itu, saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi kalau Tuhan bertanya kepada Anda, dan minta supaya Anda minta kepada dirinya, mintalah yang besar, pasti dia akan memberikannya. Bartimeus minta, dia bilang, Tuhan, saya mau melihat hari ini. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, karya besar terjadi dalam hidupnya. Hidupnya berubah 100%. Kini dia melihat, Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia melihat Tuhan, dia melihat orang yang jalan sekitarnya. Ini adalah karya-karya besar dalam hidupnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya percaya jika Anda sungguh percaya kepada Tuhan, jika Anda minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, mintalah yang besar kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan saya percaya semoga video ini menjadi
video yang baik untuk Anda. Karena itu saya minta, tolong subscribe, like, dan share. Akhirnya Tuhan memberkati Anda.